Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Khususnya buat seluruh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Kita akan renungkan firman Tuhan lagi di Renungan 79 yang akan saya ambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-31. Dan kita akan membaca pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya. Kejadian 31 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaan. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sebab itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu tidak berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan saat ini saya akan mengambil dari ayat-ayat ini, yaitu yang akan saya garis bawahi tentang Allah tidak membiarkan. Dan renungan ini saya beri judul Allah tidak membiarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari latar belakang ayat ini tentang bagaimana pengalaman Yakub sejak dia tinggal di rumah Laban dan sebagai paman dan mertuanya, ketika dia melarikan diri dari Esau atas suruhan ibunya Ribka, dan selama 20 tahun Yakub ini bekerja kepada Yakub, dan Yakub bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan anak kedua putri dari Laban, yaitu Lea dan Ribka, serta 6 tahun dia bekerja untuk mendapatkan ternaknya. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat melihat selama 20 tahun Yakub bekerja untuk Laban dan menghasilkan begitu banyak harta bagi Laban, dan mereka diberkati dengan begitu luar biasa dengan apa yang dikerjakan oleh Yakub kepada Laban. Namun Bapak Ibu Saudara, selama itu Yakub di sini mengalami banyak kecurangan-kecurangan dari Laban, dan kita tahu apa yang dialami oleh Yakub ini adalah merupakan tabur tuai dari apa yang Yakub lakukan. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengambil satu bagian bahwa Allah tidak membiarkan Yakub. Walaupun Yakub mengalami begitu banyak kecurangan-kecurangan dari Laban, karena kecurangan-kecurangan Laban, bahkan Yakub dianggap sebagai saingannya. Karena begitu banyak berkat yang mereka miliki. Karena Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini begitu banyaknya berkat yang mereka miliki sehingga Laban menjadi cemburu kepada Yakub atas berkat-berkat yang mereka miliki saat itu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu saat Yakub mendengar dan melihat dengan perilaku yang dilakukan Laban terhadap Yakub sudah berubah. Perilaku Laban kepada Yakub sudah berubah dari sebelumnya, sehingga membuat Yakub saat itu merasa tidak nyaman lagi. Dia merasa tidak sejahtera dengan apa yang dia alami, dan
mungkin juga mungkin juga Yakub merasa dia tidak dihargai lagi dengan sikap-sikap yang diberikan oleh Laban kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Yakub tidak dapat berbuat apa-apa dengan apa yang dilakukan oleh Laban terhadapnya, sehingga Yakub dikatakan di sini ingin meninggalkan Laban. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini, kadang-kadang kita merasa diri kita diperlakukan tidak adil. Kita merasa kita dicurangi, kita tidak dianggap, kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita mungkin, atau mungkin di dalam bisnis, dalam sekolah kita merasakan ada sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan yang terbaik dan mungkin kita sudah melakukan yang terbaik dan mungkin itu membuat kita tidak merasa nyaman. Atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara, kita sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang Laban lakukan terhadap Yakub. Sehingga membuat hubungan Yakub dan Laban ini menjadi renggang. Hubungan mereka terbatas. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat belajar dari renungan firman Tuhan ini, yaitu bahwa Allah tidak akan membiarkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakub di sini ketika dia menyadari apa yang dia alami selama ini. Allah tidak membiarkan dia, walaupun dia mengalami banyak hal yang dilakukan oleh Laban dengan kecurangan. Dan dari pengalaman ini Bapak Ibu Saudara, Yakub mengatakan, Yakub dapat berkata di ayatnya yang ke-7 ini bahwa Allah tidak membiarkan dia. Dia tahu kenapa Yakub dapat berkata demikian, karena Yakub tahu, Yakub percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji kepadanya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-15, saya akan bacakan, berkata demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Kejadian 28 ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di sini, Yakub percaya, Yakub dapat berkata demikian bahwa Allah tidak akan membiarkannya, karena Yakub percaya bahwa Allah yang sudah berjanji kepadanya ketika dia berada di Betel itu akan menyertainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di sini dia ingin melarikan diri dari Laban. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6, Ibrani pasalnya yang ke-5 13 ayatnya yang ke-5, saya akan bacakan juga, berkata demikian. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5 bagian B berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah merupakan satu janji Tuhan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kita menjalani hari-hari di tahun 2021 ini, mengawali tahun ini, biarlah kita mau tetap percaya. Kita mau percaya bahwa Allah yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020, di mana
hampir 1 tahun kita menjalani masa-masa pandemi, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita merasa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini kita merasa dengan masalah yang begitu berat, tekanan-tekanan hidup yang datang dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Yakub. Kita mungkin tidak dihargai, kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik dan kita ingin lari dari kenyataan hidup ini. Tetapi ingatlah, dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini, Allah tidak membiarkan kita. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah kepada Dia. Dia yang akan terus menyertai kehidupan kita. Dan mari kita memohon kepadanya, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup dan memampukan kita menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Mungkin ada tantangan yang kita hadapi, tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Sebagaimana apa yang dialami oleh Yakub, kalau kita membaca pengalaman-pengalaman Yakub ini, Allah memberikan jalan keluar bagi Yakub. Dengan begitu baik Allah membawa dia, menuntun dia dengan cara-cara Tuhan menolong dalam kehidupannya. Dan saya percaya dalam kehidupan kita juga Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sampai saat ini. Bahkan firman Tuhan yang datang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-umat-Mu, kehidupan umat-umat-Mu, seluruh jemaat GPD El Shaddai ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan memberikan kekuatan dan menolong kami, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya Tuhan bimbing terus, bawa kami terus untuk lebih mengenal lagi Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.